Maju tidaknya sebuah negara, salah satu yang bisa dilihat itu dari pendidikannya, berkualitas ataukah tidak. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Dari daya saingnya menurut The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Penyebab kurang berkualitas pendidikan di Indonesia itu banyak hal. Beberapa di antaranya misalnya ganti menteri, ganti kebijakan, juga ganti peraturan, dan juga ganti kurikulumnya. Artinya program pengembangan pendidikan terlihat tidak berkelanjutan. Kalau kita mengacu kepada Orde Baru terlepas dari keburukannya, tetapi program Repelita jangka panjang hingga 25 tahun adalah rancangan yang matang hingga sekian tahun dalam mengembangkan pembangunan. Kualitas tenaga pendidik pun masih kurang standar bila dilihat dari lulusannya. Banyak di antara pendidik yang belum sarjana dan juga banyak pendidik yang bukan berasal dari jurusan pendidikan. Misalnya sarjana hukum tetapi mengajar PAI asal mengajar saja. Padahal mendidik harus memiliki kemampuan, strategi, teknik, metode, model pembelajaran, dan lain-lain. Ini belum melihat hasil ujian kompetensi guru. Banyak guru yang nilainya di bawah KKM. Belum lagi berbicara pemerataan. Guru yang berkualitas atau sarana yang lengkap hanya berkutat di wilayah perkotaan, sedangkan di tempat terpencil masih seperti berada di peradaban pra-kemerdekaan. Anehnya, pemerintah abai dengan realitas ini dengan selalu memberi ujian standar nasional. Mereka menyamakan kualitas kompetensi dari hal yang jauh berbeda antara sekolah di perkotaan dengan daerah terpencil. Pun bila berbicara sarana prasarana, masih jauh dari memadai. Tentu pengecualian bila ia berada di daerah yang basah atau memiliki input dari anak-anak orang-orang yang the-have. Bagaimana dengan sekolah di pedalaman? Masih memprihatinkan. Anggaran untuk pendidikan sebagaimana amanat undang-undang seharusnya benar-benar dipergunakan untuk pendidikan, tetapi terkadang di beberapa daerah penggunaan dananya masih bermain dakon yang dipergunakan untuk sana-sini sehingga melupakan dana untuk pendidikan itu sendiri dan lain-lain. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara membangun pendidikan di Indonesia yang berkualitas? Berikan tanggapanmu dengan menulis 3 paragraf solusi mengatasi kualitas pendidikan di Indonesia dan kirim ke isnobisa@gmail.com. Terima kasih.